Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada video pembelajaran kali ini kami akan membahas materi mengenai akuntansi multifinance syariah. Sebelum kami membahas materi lebih lanjut, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4 ini. Yang pertama ada saya sendiri, Anifah Fadila, ada Arifa, ada Rica Rafika, ada Sukma Rahayu, dan yang terakhir ada Ryan Jatiraharjo. Adapun gambaran indikator yang akan dibahas kali ini, yang pertama ada konsep dasar akuntansi multifinance, yang kedua ada dasar hukum akuntansi multifinance, yang ketiga ada prinsip dasar akuntansi multifinance, yang keempat ada produk akuntansi multifinance, yang kelima ada cakupan akuntansi multifinance, yang keenam ada laporan keuangan akuntansi multifinance, dan yang terakhir ada penilaian kerja akuntansi multifinance. Itulah tadi gambaran indikator yang akan dibahas kali ini. Selanjutnya untuk materi pertama akan dibahas oleh teman saya, Arifa. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar multifinance syariah. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 PMK 012/2006, perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan non-bank yang khusus didirikan untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Pada dasarnya, pengertian antara multifinance syariah dan konvensional adalah sama, yaitu perusahaan pembiayaan yang menyediakan produk berkualitas serta beraktivitas untuk membiayai kebutuhan masyarakat. Sedangkan perbedaan antara multifinance syariah dan konvensional terletak pada operasional dan mekanisme pembiayaan produk. Mekanisme pembiayaan produk syariah berdasarkan pada kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak yang berpegang kepada prinsip-prinsip syariah dan akad seperti musyarakah, mudharabah, istisna, ijarah, salam, dan murabahah. Kemudian keuntungan atau imbalan yang didapat itu berupa bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan mekanisme pembiayaan produk konvensional itu berdasarkan pada peraturan dari perusahaan, tidak disepakati oleh kedua belah pihak. Imbalan yang didapatkan serta keuntungan itu berupa bunga yang telah dibuat atau diatur oleh perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu dasar hukum akuntansi multifinance syariah. Pada tahun 2006, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan. Peraturan ini membahas tentang perusahaan pembiayaan bahwa termasuk dalam pengertian perusahaan pembiayaan meliputi 4 bidang, yaitu leasing, factoring, consumer finance, dan credit card. Terkait dengan perusahaan pembiayaan syariah untuk memberikan kerangka hukum yang memadai dalam menjalankan aktivitasnya, pada tahun 2007 Ketua Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam dan Lembaga Keuangan mengeluarkan 2 peraturan, yaitu Peraturan Nomor 3/BL/2007 tentang kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan Peraturan Nomor 4/BL/2007 tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Materi selanjutnya yaitu prinsip dasar akuntansi multifinance syariah. Dalam kegiatan multifinance syariah wajib memenuhi beberapa prinsip, yaitu 1. Prinsip pertanggungjawaban. Karena dasar yang digunakan dalam akuntansi syariah ialah ilmu syariah, maka prinsip pertanggungjawaban merupakan salah satu bentuk implementasi hal tersebut, di mana setiap hal yang dilakukan oleh manusia harus dipertanggungjawabkan. Secara konkret, transaksi yang dilakukan seorang pebisnis harus dipertanggungjawabkan. Salah satunya ialah memenuhi laporan keuangan atau laporan akuntansi yang telah dibuat oleh akuntan.
Yang kedua yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam akuntansi ini memiliki dua pengertian, yaitu pertama ialah keadilan yang berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan dalam jurnal dan laporan keuangan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Keadilan di sini bersifat lebih fundamental, tetap berpijak pada nilai-nilai etika syariah dan moral. Pengertian inilah yang lebih merupakan sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap rupa akuntansi modern menuju pada sistem akuntansi alternatif yang lebih baik. Yang ketiga yaitu prinsip kebenaran. Berkesinambungan dengan prinsip keadilan, prinsip kebenaran akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Contohnya pada aktivitas pengakuan, pengukuran, dan pelaporan yang tentu saja akan berjalan dengan baik jika dibarengi dengan rasa kebenaran. Selanjutnya saya di sini akan membahas tentang produk multifinance syariah. Yang pertama ada sewa guna usaha atau leasing. Kegiatan sewa guna usaha yang menggunakan prinsip syariah dilakukan berdasarkan akad ijaroh dan akad al-ijaroh al-muntahiyah bitamlik. Akad ijaroh adalah penyaluran dana untuk pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa muajir dengan penyewa mustajir tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri. Selanjutnya ada modal ventura. Modal ventura adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal perusahaan tertentu ke perusahaan lainnya. Terdapat 3 jenis pola pembiayaan. Di antara lain, yang pertama, partisipasi modal, yang kedua, obligasi konversi, dan yang ketiga, bagi hasil. Selanjutnya, ada perusahaan anjak piutang. Perusahaan ajak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari interaksi transaksi perdagangan dalam maupun luar negeri. Kegiatan anjak piutang dilakukan dalam bentuk yang pertama, pembelian atau pengalihan piutang atau tagihan jangka pendek dari suatu transaksi perdagangan dalam dan maupun luar negeri. Yang kedua, penata usaha, penjualan kredit serta penagihan piutang perusahaan klien. Dan yang terakhir, di sini ada pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan bagi konsumen dan ditunjukkan untuk pembelian barang-barang yang bersifat konsumtif dan bukan untuk keperluan produktif dengan cara pembelian diangsur. Untuk kegiatan usaha ini yang menggunakan prinsip syariah, akad yang digunakan adalah murabahah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, pada slide ini kami memaparkan tentang cakupan akuntansi multifinance syariah. Yang pertama ada transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Yang kedua ada transaksi jual beli dalam piutang murabahah, salam, dan istisna. Yang ketiga ada transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijaroh atau sewa beli dalam bentuk ijaroh muntahiyah bitamlik. Dan yang terakhir ada transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijaroh untuk transaksi multijasa. Di slide 9 ini kita membahas mengenai laporan keuangan multifinance syariah, di mana laporan keuangan multifinance syariah itu tidak berbeda jauh dengan laporan keuangan multifinance konvensional. Pada slide ini kita dapat melihat laporan posisi keuangan dari PT Bima Multifinance, di mana dalam laporan posisi keuangan ini mencakup jenis-jenis aset dan total aset, di mana total aset
PT Bima Multifinance ini sebesar 1.181.974.168 rupiah. Di slide selanjutnya ada laporan posisi keuangan lanjutan yang terdiri dari liabilitas, di mana liabilitasnya sebesar 933.363.323.610 rupiah dan ekuitasnya sebesar 250.999.650.558 rupiah. Adapun total liabilitas dan ekuitasnya sebesar 1.181.372.974.168 rupiah. Untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016. Dalam laporan arus kas ini berisi jumlah penerimaan kas sebesar 532.412.105.721 rupiah. Jumlah pengeluaran kas sebesar 519.239.839.079 rupiah. Dan kas bersih diperoleh dari digunakan untuk aktivitas operasi sebesar 13. Di slide 12 ini ada laporan arus kas lanjutan yang terdiri dari kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar 111.327.157.472 rupiah dan kenaikan penurunan kas dan setara kas sebesar 99.261.661.289 rupiah. Kas dan setara kas awal tahun sebesar 128.497.758.664 rupiah. Dan yang terakhir ada kas dan setara kas pada akhir periode sebesar 29.336.097.375 rupiah. Di slide terakhir ini ada penilaian kerja Multifinance Syariah. Dapat dilihat dari laporan keuangan PT Bima Multifinance bahwa laporan keuangan mereka memiliki jumlah aset yang sama dengan besaran liabilitas dan ekuitas, yaitu sebesar 1.132.974.168 rupiah. Namun apabila kita hitung laporan posisi keuangan dari PT Bima Multifinance dengan menggunakan metode debt to equity ratio, yaitu total liabilitas dibagi dengan total ekuitas, maka 130.363.323.610 rupiah dibagi 250.159.650.558 rupiah. Hasilnya itu sama dengan 3,7. Karena hasil yang didapatkan melebihi dari angka 1, maka berarti jumlah hutang mereka lebih besar daripada jumlah modalnya. Ini berarti perusahaan tersebut memiliki kinerja keuangan yang tidak sehat. Selanjutnya menganalisis laporan keuangan PT Bima Multifinance dengan menggunakan metode rasio likuiditas, yaitu aset dibagi dengan aset lancar, di mana aset lancarnya sebesar 1.786.919.418 rupiah dibagi dengan 26.337.812.969 rupiah. Hasilnya itu sama dengan 38,37 sekian. Jika hasil dari perhitungan rasio likuiditasnya di atas dari 3,0, bukan berarti perusahaan tersebut dalam keadaan keuangan yang baik. Bisa jadi perusahaan tersebut tidak mengalokasikan aktiva lancarnya secara optimal, tidak memanfaatkan. Itulah tadi materi dari kelompok kami untuk video pembelajaran kali ini.
Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan, karena kesalahan itu datangnya dari pribadi kami dan segala kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.